Bagian selatan planet 1000 ilusi milik keluarga Huan. Ada kolam dalam di sana disebut kolam ilusi bulan, dan ritual garis keturunan akan diadakan di sini. Air di kolam sudah diambil oleh leluhur keluarga Huan, hanya menyisakan lubang yang dalam di tanah. Dia saat ini mengambang di atas kolam dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Di bawahnya ada puluhan ribu anggota keluarga Huan. Mereka semua diam, seluruh area dalam jarak puluhan kilometer sangat sepi. Setiap anggota keluarga Huan naik satu persatu ke tepi lubang dan memotong salah satu lengan mereka untuk melepaskan darah. Begitu mereka mengeluarkan cukup darah, wajah mereka menjadi pucat dan mereka akan mundur dengan ekspresi suram. Saat anggota klan naik satu persatu, darah secara bertahap mulai mengisi kolam. Darah merah gelap mengeluarkan aroma darah tebal yang mengelilingi daerah itu. Darah puluhan ribu anggota klan tidak cukup untuk mengisi kolam dengan darah. Namun masih ada banyak darah di dalamnya. Orang terakhir adalah leluhur keluarga Huan. Dia tidak ragu untuk memotong pergelangan tangannya sendiri dan mengeluarkan sejumlah besar darah. Dia melepaskan paling banyak darah dan ekspresinya perlahan berubah pucat. Akhirnya dia menarik pergelangan tangannya, membentuk segel dan dengan lembut berkata, "Leleh." Dengan satu kata, pusaran muncul di dalam kolam dan perlahan-lahan berputar. Darah puluhan ribu orang secara bertahap bergabung bersama sampai mustahil untuk memisahkannya. Ritual garis keturunan memurnikan darah keluarga Huan yang paling murni dari puluhan ribu anggota keluarga Huan, mengubahnya menjadi 1000 aliran darah yang akan membekas pada seseorang, dan akhirnya mengekstrak semua darah di tubuh orang itu. Mata leluhur keluarga Huan mengungkapkan tatapan mendalam dan dia berkata, dengan nada serius, "Huan Mei." "Ya." Liu Mei keluar dari kerumunan. Gaun putihnya memberinya perasaan keagungan. Leluhur keluarga Huan perlahan berkata, "Masuklah ke genangan darah dan kultivasi dengan penuh perhatian." Liu Mei mengangguk dan berjalan menuju kolam darah. Saat dia memasuki kolam tanpa busana, bau darah mengalir ke arahnya. Dia sedikit mengernyit tetapi dengan tegas melangkah ke kolam. Saat dia terus memasuki kolam darah, darah secara bertahap merendam lutut, pinggang, dada dan akhirnya benar-benar merendam seluruh tubuhnya. Di dalam kolam darah, orang hanya bisa melihat pusaran dan bahkan sedikit pun dari Liu Mei. Leluhur keluarga Huan mengambil napas dalam dan kemudian tangannya dengan cepat membentuk segel. Aura yang kuat mulai keluar darinya dan perlahan menyebar. Saat dia membuat segel lebih cepat, genangan darah seperti mendidih dan pusaran berputar lebih cepat. Setelah waktu yang lama, mata leluhur keluarga Huan tiba-tiba bersinar dan dia berteriak, "Dahulu kala, leluhur keluarga Huan adalah seorang celestial dari alam surga guntur. Meskipun alam surgawi dihancurkan, garis keturunan masih ada. Ritual garis keturunan hari ini akan memperhalus darah Huan sehingga satu orang lagi dapat ditambahkan ke masa depan keluarga Huanku." Mantra kompleks keluar dari leluhur keluarga Huan. Mantra itu segera berubah menjadi jejak begitu meninggalkan mulutnya, lalu memasuki kolam darah. Garis keturunan muncul. Teriak leluhur keluarga Huan dan seluruh genangan darah berhenti. Lalu ada gemuruh keras dan genangan darah menjadi pilar darah. Dalam sekejap, pilar darah runtuh, berubah menjadi rune darah yang melayang di langit. Di dalam kolam Liu Mei duduk dengan mata terpejam. Leluhur keluarga Huan menarik napas dalam, lalu tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke arah Liu Mei. Dalam sekejap, luka terbuka di dahi Liu Mei, dan darah terus mengalir keluar dari sana. Saat darah terus mengalir, ekspresi Liu Mei semakin pucat. Tepat pada saat ini, salah satu aliran darah di langit mendarat dan tercetak di tubuh Liu Mei. Setelah itu, sejumlah besar tanda darah turun dan tercetak di tubuhnya. Saat rune darah terus turun, hampir setiap inci tubuh Liu Mei dipenuhi dengan rune darah. Mata leluhur keluarga Huan menyipit dan kemudian dia melangkah maju. Dia tiba di depan Liu Mei dan mengangkat tangannya. Sebuah cahaya misterius muncul di tangannya. Cahaya ini berubah puluhan ribu kali. Siapapun yang melihatnya akan segera melihat semua kemungkinan dalam hidup mereka, dari lahir hingga mati. Semua penyakit, cinta dan kebencian terhadap hidup seseorang semuanya ada dalam ilusi ini. Ini adalah Dao leluhur keluarga Huan, Dao 10.000 ilusi tanpa identitas. Dia menekankan telapak tangannya ke dahi Liu Mei. Dao kuat leluhur keluarga Huan langsung memasuki jiwa asal Liu Mei. Pada saat yang sama, energi celestialnya sendiri mengalir ke Liu Mei tanpa syarat untuk membantunya meningkatkan tingkat kultivasinya. Jumlah energi celestial yang dibutuhkan untuk mencapai puncak tahap ascenden sangat besar, sehingga tidak ada kultivator langkah pertama yang bisa melakukan ini, bahkan para kultivator pada tahap Yin yang tidak bisa melakukan ini. Hanya mereka yang benar-benar memasuki langkah kedua yang akan memiliki kekuatan yang menentang surga. Leluhur keluarga Huan adalah kultivator kuat di langkah kedua, tingkat kultivasinya adalah tahap awal Nirvana Scryer. Sejumlah besar energi celestial dan jumlah Dao yang tak terbatas menyatu bersama dan dipindahkan ke tubuh Liu Mei oleh leluhur keluarga Huan. Leluhur keluarga Huan jelas sangat peduli dengan murid ini dan niatnya untuk mengambil alih keluarga Huan. Kalau tidak, dia tidak akan mau merusak kultivasinya sendiri untuk membantu Liu Mei meningkatkan tingkat kultivasinya. Tubuh Liu Mei bergetar, lalu semua darah yang mengalir di sekitarnya masuk ke tubuhnya dan berubah menjadi darah keluarga Huan.
Itu mengalir di dalam tubuhnya dan memaksa keluar semua darahnya sendiri. Pada saat yang sama jiwa asalnya mulai bersinar terang dan dengan cepat tumbuh lebih kuat. Ascenden tahap awal, Ascenden tahap pertengahan, Ascenden tahap akhir, puncak Ascenden tahap akhir. Pandangan cemburu datang dari puluhan ribu anggota keluarga Huan di dekatnya. Kecemburuan mereka masuk akal. Ascenden adalah ranah yang kuat. Berapa banyak kultivator yang terjebak pada tahap Ascenden? Berapa banyak kultivator harus menghabiskan ribuan tahun untuk mencapai puncak Ascenden tahap akhir sendiri? Liu Mei ini hanya menghabiskan kurang dari setengah dupa untuk mencapai tujuan hidup banyak orang. Lengan leluhur keluarga Huan menyusut dan dia langsung menjadi jauh lebih tua. Dia mundur beberapa langkah, dan bahkan warna di matanya redup. Dia memandang Liu Mei dan dengan lembut berkata, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah anggota keluarga Huan. Darah keluarga Huan mengalir di tubuhmu. Aku harus berlatih tertutup sekarang. Selama waktu ini, kamu harus berusaha untuk mencapai tahap Yin yang sesegera mungkin. Liu Mei berbalik dan menatap leluhur keluarga Huan. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk. 10.000 ilusi iblis surgawi. Orang tua ini benar-benar ingin tahu perubahan seperti apa yang akan terjadi pada 10.000 ilusi iblis surgawi. Pria tua itu tertawa dan sepertinya tidak peduli sedikitpun tentang ketidakpedulian Liu Mei. Dia melambaikan lengan bajunya dan menghilang. Suara lelaki tua itu bergema, pergi ke planet Raniun. Huan Mei, ini adalah pertempuran pertamamu sebagai anggota keluarga Huan. Buat nama untuk dirimu sendiri. Liu Mei mengangkat kepalanya. Dia bahkan tidak melihat puluhan ribu anggota klan. Sebaliknya, dia melayang ke udara. Targetnya adalah planet Raniun. Dia bahkan tidak membawa pelayan dan pergi sendiri. Di dalam celah di tanah, Wang Lin menarik pandangannya dari ular Mungazer. Masih ada kejutan di matanya. Ular ini memiliki panjang puluhan ribu kaki, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari para kultivator Nirvana Scryer. Jika tidak ada dewa kuno, maka kemampuan ofensifnya tidak kuat. Selama aku tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi, itu pasti mempertahankan bentuk pertamanya. Wang Lin merenung sejenak. Menurut ingatan dewa kuno, parasit yang hidup di dalam dewa kuno ini memiliki 3 bentuk. Bentuk pertama seperti yang baru saja lewat, itu tidak memiliki kemampuan ofensif. Adapun bentuk kedua, semua rambut di tubuhnya akan menyusut dan akan berubah menjadi berbagai bentuk di dalam tubuh dewa kuno. Bentuk kedua ini berarti sedang tidur. Bagian ketiga dan terakhir ditunjukkan saat ia diserang. Rambut mereka akan memanjang dan bisa mencapai panjang yang sama dengan tubuhnya. Jika seseorang menemukan ular Mungazer dalam kondisi itu, mereka harus segera lari, atau mereka akan berisiko diserang. Saat Wang Lin merenung, dia masuk lebih dalam ke celah. Dia menyebarkan akal ilahinya, mencari vena elemen logam. Agak aneh kalau ular ini muncul di sini. Ini bukan makhluk buas yang bisa kuprovokasi, jadi lebih baik mengabaikannya dan fokus mencari vena logam. Wang Lin sangat cepat dan dia terus bergerak jauh di bawah tanah. Segera, dia mencapai jalan buntu, tetapi dia tidak berhenti, dia melesat ke dinding. Tubuhnya memasuki dinding dan dia terus turun menggunakan teknik pelarian diri elemen bumi. Saat dia bergerak, Wang Lin sedikit mengerutkan kening. Ada cairan lengket yang terus keluar dari tanah di sekitarnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki energi celestial di sekelilingnya, dia pasti sudah terkena cairan itu. Tempat ini sangat aneh. Mata Wang Lin menyala dan akal ilahinya menyebar semakin jauh. Terkadang dia merasakan fluktuasi yang kuat, dan setiap kali dia melakukannya, dia akan mengitarinya. Akal ilahinya terus menyebar hingga hampir sepenuhnya menyapu planet ini. Mata Wang Lin menyipit. Di bagian terdalam dari planet ini, ia melihat sebuah urat logam yang membentang yang tak berujung. Vena ini berada jauh di dalam planet ini, dengan ujungnya sedikit keluar dari tanah di sisi lain planet ini. Beginilah cara anggota keluarga Huan menemukan vena logam ini. Wang Lin mengerutkan kening lebih keras dan lebih keras. Dia tidak segera bergerak tetapi mulai merenung. Jika vena logam ini disembunyikan dengan sangat baik, maka itu masuk akal. Namun nada ini tidak tersembunyi sama sekali. Setiap kultivator ascenden yang lewat di sini pasti segera menemukannya. Ada sesuatu yang aneh tentang ini. Wang Lin dengan hati-hati memeriksa vena, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Setelah merenung sejenak, Wang Lin mengungkapkan tatapan tegas. Dia melambaikan tangannya dan merobek bumi di depannya. Kemudian dia melesat langsung ke bagian terdalam dari vena logam. Tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di vena. Apa yang muncul di depannya adalah pembuluh darah besar dengan bintik-bintik cahaya keemasan. Vena besar itu seperti naga yang melilit planet Yunxia. Setelah merenung sejenak, Wang Lin perlahan maju. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Setelah melihat ular Mungazer, ketakutan melayang di hatinya. Mengapa ular itu muncul di sini? Mengapa tidak ada yang mengambil urat logam setelah sekian lama saat keluar di tempat terbuka? Satu persatu, teka-teki ini memasuki pikiran Wang Lin. Dia menatap pembuluh darah dan tidak membuat keputusan gegabah. Hati-hati bertahun-tahun membuatnya mengembangkan kebiasaan mempertanyakan segalanya. Ada terlalu banyak misteri di sini,
Jika dia ceroboh, dia mungkin menghadapi krisis yang tak terbayangkan. Sambil menekan keinginan hatinya untuk segera mengambil vena logam, Wang Lin dengan hati-hati berjalan di sekitar vena. Kebingungan dalam pikiran Wang Lin secara bertahap tumbuh lebih kuat. Menurutnya, vena logam ini agak terlalu rapi. Ketebalan vena hampir sama dari awal hingga akhir. Jika itu adalah vena yang terbentuk secara alami, itu benar-benar mustahil untuk menjadi seperti ini. Vena ini lebih mirip bagian tulang yang panjang. Memikirkan hal ini, tubuh Wang Lin berhenti dan matanya menunjukkan warna yang aneh. Saat dia menatap pembuluh darahnya, jantungnya bergejolak. Tulang? Mungkinkah itu tulang yang ditinggalkan oleh kekuatan yang tidak diketahui dan ini adalah sisa-sisanya? Wang Lin tersentak. Dia tidak bisa membayangkan binatang seperti apa yang akan memiliki vena logam sebagai tulangnya. Dia merenung sebelum melanjutkan mengikuti vena logam. Pada saat ini tanah bergetar dan Wang Lin segera merasakan gelombang fluktuasi yang datang dari segala arah. Semua fluktuasi ini naik. Wang Lin memadatkan semua energi celestialnya, dan matanya dipenuhi dengan ketakutan. Akal ilahinya masih tersebar, dan dia jelas melihat tentakel yang tak terhitung jumlahnya keluar dari vena dan meluas ke bumi. Akhirnya, itu menjulur dari celah-celah di permukaan dan mulai bergoyang-goyang. Wang Lin terkejut sesaat, tapi dia segera menundukkan kepalanya untuk melihat vena logam. Keanehan di matanya menjadi lebih kuat. Adegan ini agak akrab. Menatap vena logam, mata Wang Lin menyala dan dia bergumam, tempat ini ditutupi dengan tentakel yang membuat seluruh planet terlihat seperti memiliki rambut yang keluar dari itu. Bentuk kedua dari ular Mungazer adalah saat semua rambut di tubuhnya ditarik, jadi ia dalam keadaan tidur. Mungkinkah itu, di mana aku berada, planet Yunxia? Apakah ular Mungazer yang sangat besar? Wang Lin tersentak dan menatap vena logam tidak jauh dari sana. Ini bukan urat logam, itu benar-benar tulang. Namun itu bukan tulang binatang buas, tapi tulang ular Mungazer. Hati Wang Lin menjadi dingin. Jika aku mengambil vena logam, aku khawatir aku akan segera membangunkan ular Mungazer ini. Akibatnya, aku akan mati. Tidak mungkin bagi ular Mungazer ini untuk benar-benar terbangun, tetapi hanya perlu terjaga sejenak untuk membunuh siapa saja yang mencoba mengambil tulang. Wang Lin akhirnya mengerti mengapa tidak ada kultivator kuat datang untuk mencoba dan mengambil tulang ini. Bukannya mereka tidak mau, tetapi mereka tidak berani. Aku percaya bahwa orang lain telah datang ke sini sebelumnya, tetapi mereka semua mati. Di satu sisi, orang dari keluarga Hua sangat pintar. Dia hanya mengambil sedikit dari permukaan dan segera pergi. Jika dia mengambil sedikit lebih banyak, dia akan merangsang ular Mungazer untuk membangkitkannya. Mungkin juga ada keberuntungan yang terlibat. Jika itu orang lain, sedikit pun bisa menyebabkan ular Mungazer terbangun. Ratusan pikiran melintas di benak Wang Lin. Dia tahu bahwa dia harus segera meninggalkan tempat ini dan tidak lagi memikirkannya. Namun dia melihat vena logam dan merasa sangat tidak ingin pergi begitu saja. Apa yang aku inginkan adalah seluruh tulang ini, tetapi ular Mungazer akan terbangun jika aku mencoba mengambilnya. Jika aku melakukan itu, tubuhnya akan berubah menjadi bentuk serangan dan aku pasti akan mati. Namun aku tidak mau menyerah begitu saja. Wang Lin menghela napas dan matanya menyala. Dia mengingat semua tentang ular ini dari ingatan dewa kuno. Tidak ada keberadaan lain yang mengetahui parasit ini serta dewa-dewa kuno. Itulah keuntunganku. Ular ini hidup dari darah para dewa kuno. Tentakel adalah organ mereka yang paling sensitif. Metode apa yang bisa aku gunakan untuk mengambil tulang tetapi tidak membangunkannya? Mata Wang Lin dipenuhi dengan cahaya misterius saat dia bergumam sendiri. Dulu saat aku melahap semua buah kenaikan surgawi, aku dipenuhi dengan rasa gila. Pada saat itu bahkan jika seseorang mengambil tulangku, aku khawatir aku tidak akan merasakannya. Jika aku bisa menempatkan ular ini ke dalam ilusi saat masih tertidur, mungkin aku bisa mengambil tulangnya. Wang Lin merenung sejenak saat dia melihat vena logam dengan enggan dan mendesah. Dengan satu langkah, dia sudah berada di atas permukaan tanah. Kemudian dia berteleportasi di udara dan muncul kembali di luar planet Yunxia. Kompas bintang muncul dan dengan cepat membawanya pergi dari planet Yunxia. Dari jauh, Wang Lin melihat kembali ke planet Yunxia sambil mengendarai kompas bintang. Matanya menunjukkan tatapan tegas. Aku harus mendapatkan tulang ular Mungazer. Aku dapat membuat obat untuk mematikan ular Mungazer. Namun aku akan membutuhkan banyak untuk membuat ular Mungazer yang besar ini memasuki kondisi ilusi. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka memikirkan metode dan memperoleh sejumlah besar obat, mereka tidak akan bisa membuat ular Mungazer menyerapnya. Ular Mungazer dari dewa kuno tidak akan menyerap apapun selain darah dewa kuno kecuali seseorang menggunakan taktik dewa kuno untuk memerintahkannya. Hanya Wang Lin yang memiliki taktik dewa kuno. Saat naga perak terbang melintasi bintang-bintang, Wang Lin duduk dengan ekspresi suram. Perjalanan yang memakan waktu beberapa bulan ini sangat membuang-buang waktu. Dia pikir dia akan dapat menyelesaikan Manik, tetapi ternyata seperti ini. Lupakan, aku sudah menunggu lebih dari 800 tahun, jadi aku tidak keberatan menunggu sedikit lebih lama. Selama aku mendapatkan buah kenaikan surgawi yang cukup untuk disempurnakan, aku bisa kembali. Namun,
Aku tidak berharap untuk menemukan ular Mungazer besar. Tapi berapa banyak bintang yang bisa dimiliki dewa kuno itu untuk membawa ular Mungazer sebesar itu? Dan benda ini jelas telah tidur selama bertahun-tahun lamanya, karena bahkan ada reruntuhan dari kota di permukaannya. Ekspresi Wang Lin mengendur dan dia mulai merenung. Ular ini berbentuk sebuah planet, jadi begitu dia bangun, aku bertanya-tanya kekuatan macam apa yang akan dimiliki. Aku takut bahkan Ling Tianho, Alser dan lainnya akan segera lari ketakutan. Sayangnya, itu tidak akan mendengarkan siapapun kecuali tuannya. Bahkan jika tubuh asliku ada di sini, itu akan sia-sia. Kalau tidak, jika aku bisa mengendalikannya dan membawanya kembali ke sistem bintang aliansi, bukankah itu akan menjadi acara yang menggembirakan? Wang Lin tersenyum pahit saat ia mengarahkan kompas bintang langsung ke planet Ranyun. Saat cahaya perak menyala, dia secara bertahap semakin jauh dari planet Yunxia. Di planet Ranyun, leluhur keluarga Ran, San Ren, dan Sun 11 menatap langit. Ekspresi mereka suram mematikan. Formasi penyegelan planet. Wajah Sun 11 dipenuhi dengan kepahitan. San Ren berkata, keluarga Huan tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Jika mereka punya waktu untuk mengatur formasi penyegelan planet, mereka pasti sudah turun di planet Ranyun. Leluhur keluarga Ran merenung untuk waktu yang lama dan berkata, aku khawatir masalah ini dipersiapkan untuk putri angkat leluhur keluarga Huan yang baru, Huan Mei, untuk menunjukkan kekuatannya. Keluarga Huan ingin memusnahkan 3 keluarga kami dan menggunakan formasi untuk mencegah kami melarikan diri. Mata Sun 11 menjadi dingin. Leluhur keluarga Ran berkata, mereka tidak akan bisa menghapus keluarga kami. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kami bertiga telah diam-diam mengirim anggota keluarga berbakat keluar dari planet ini. Selama mereka ada, nyala api keluarga kita akan berlanjut. Sayangnya, akar kita semua ada di planet Ranyun. Jadi bagaimana kita bisa memindahkan seluruh keluarga kita dalam waktu singkat? Jika kita bergerak terlalu cepat, itu akan menyebabkan masalah ini meledak lebih awal. San Ren tersenyum pahit. Sun 11 ragu-ragu dan berkata, mungkin rekan kultivator Suemyu akan berhasil kembali. Leluhur keluarga Ran mengertakkan gigi dan berkata, jika dia tidak kembali begitu kita bertiga ditangkap oleh keluarga Huan, aku akan menyeretnya ke masalah ini. Bagaimana aku bisa membiarkannya mengambil semua giok langit gratis? Dia berjanji untuk melindungi kita tetapi pergi pada saat krisis. Tercela. San Ren merenung. Sun 11 menghela nafas dan berkata, lupakan saja. Bahkan jika dia kembali, apa yang bisa dia lakukan? Leluhur keluarga Huan telah mencapai langkah kedua, jadi siapa yang bisa menghentikannya? Rumor mengatakan bahwa keluarga Huan memiliki 2 leluhur di langkah kedua. Salah satu dari mereka mati dalam pertarungan untuk alam surga guntur, jadi hanya satu yang tersisa. Meskipun dia tidak sekuat sebelumnya, selama dia datang, maka semuanya akan sia-sia. Mereka bertiga merenung. Mereka dipenuhi dengan penyesalan tentang masalah ini dari 4 tahun lalu. Ini adalah karma. Tepat pada saat ini, ekspresi leluhur keluarga Ran berubah dan dia berseru. Mereka datang, Sun 11 dan San Ren mengangkat kepala. Mereka merasakan bahaya yang datang dari langit, dan ekspresi mereka menjadi lebih suram. Gelombang fluktuasi datang dari langit saat tekanan yang hampir tak ada habisnya turun dari atas. Di luar planet Ranyun, Liu Mei melangkah menuju planet itu sambil mengenakan pakaian putih. Dia menyebarkan akal ilahi setelah melewati formasi penyegelan planet dan mengunci leluhur dan rombongan keluarga Ran. Ekspresinya setenang air saat dia perlahan mendekat. Saudara Sun, Zhao, kami bertiga telah menghabiskan sebagian besar hidup kami berjuang. Sekarang kita sudah menyelesaikan semua masalah di masa depan. Mengapa tidak membiarkan kita bertiga pergi habis-habisan? Bahkan jika kita mati, kita akan mati tanpa penyesalan. Meskipun suaranya rendah, itu berisi niat pertempuran. Saat dia menatap langit, matanya berisi nyala api. Saudara Ran heroik, karena kamu membakar jiwamu, maka biarkan aku menemanimu. San Ren mengeluarkan tawa dan nyala api juga muncul di matanya. Mata Sun 11 menunjukkan tatapan tegas dan dia tersenyum. Lupakan, berkultivasi sepanjang hidupku berarti aku akan berani memasuki surga dan memarahi para jenderal surgawi. Bagaimana aku bisa mundur sekarang? Niat pertempuran mengerikan meledak dari mereka bertiga seperti api raksasa yang menyala di planet Ranyun. Meskipun kultivator membakar jiwa mereka tidak dapat membuat sinyal asap, mereka dapat membuat niat pertempuran 10 kali, 100 kali, 1000 kali lebih kuat dari sinyal asap. Niat pertempuran yang kuat ini mencapai puncaknya saat sosok cantik Liu Mei muncul. Tubuh Liu Mei turun dari langit saat dia melihat mereka bertiga dan bergumam, membakar jiwa asal. Suaranya sangat indah. Ada juga kekuatan misterius dalam suaranya. San Ren menatap Liu Mei di langit. Api di matanya berangsur-angsur redup dan digantikan dengan sedikit fanatisme.